Masuk ke bagian yang keempat, berkaitan dengan pendapatan jasa. Di sini transaksi yang berhubungan dengan proses penyerahan jasa dari konsumen, dari penjual ke konsumen, itu bisa diakui sebagai pendapatan jika memenuhi beberapa persyaratan. Di mana ya tetap ya si pendapatan tersebut harganya sudah ada dan bisa diukur secara andal, lalu ada manfaat yang dirasakan oleh si pembelinya. Lalu yang ketiga, tingkat penyelesaian juga harus tetap diukur. Seperti kalau sepertinya proses sewa atau proses perbaikan TV membutuhkan waktu 10 hari, lalu kan setiap harinya itu kan ada progres. Nah, pendapatan diakui sesuai dengan jasa yang sah dilakukan atau tingkatan penyelesaian dari si proses perbaikan TV tersebut. Kalau perbaikannya itu baru selesai 50%, maka pendapatannya baru diakui sebanyak 50%. Lalu di sini ada juga kalau sepertinya ada biaya-biaya yang mengiringi, jika biaya tersebut bisa diukur secara andal, maka diakui sebagai pendapatan. Yang kelima, adanya pendapatan dari bunga, royalti, dan dividen. Contohnya di sini untuk bunga biasanya kan bisa berhubungan dari untuk bunga ini penerimaannya biasanya kan rutin ya, setiap periode, bisa bulanan, semester atau tahunan. Nah, untuk sumbernya bisa bermacam-macam, bisa dari kita investasi di deposito, atau kita menyimpan hutang wesel, atau kita menyimpan uang di bank, itu kan ada bunganya. Nah, bunga itu akan kita akui sebagai pendapatan dari kegiatan non operasional. Lalu yang kedua, royalti. Nah, ini royalti itu diakui sesuai dengan substansi perjanjian. Contoh sederhananya, jika kita menciptakan sebuah lagu itu lalu dinyanyikan oleh penyanyi A, dan akhirnya si lagu tersebut booming dan menimbulkan adanya banyaknya penggemar yang membeli kaset dari lagu yang kita ciptakan. Selain pendapatan itu masuk kepada label musiknya dan penyanyinya, kita selaku pencipta juga berhak mendapatkan royalti dari lagu yang kita ciptakan gitu. Nah, biasanya kalau royalti ini ada masa tenggangnya. Kalau masa manfaatnya 10 tahun, berarti kita akan mendapatkan royalti dari penjualan lagu tersebut selama 10 tahun. Jika sudah habis, maka kita tidak akan mendapatkan royalti lagi. Yang ketiga, dividen. Dividen diakui ketika pemegang saham. Nah, ini sudah tidak asing lagi. Itu jika kita selaku investor, maka kita akan mendapatkan penambahan arus kas dari saham yang kita tanam di orang lain berupa dividen. Nah, untuk dividen ini biasanya akan kita terima setiap periode tergantung investasinya membayarkannya kapan. Nah, yang keenam itu masuk ke program loyalitas pelanggan. Di sini biasanya si penjual memberikan suatu imbalan atau memberikan suatu hal-hal yang menarik supaya pelanggan tetap loyal kepada produk kita. Bisa berupa voucher, bisa berupa hadiah, bisa berupa pengumuman di dalam label si produknya gratis beli satu gratis satu. Itu kan salah satu promosi si perusahaan supaya menarik pelanggan dan supaya pelanggan tersebut loyal kepada produk yang kita jual. Nah, untuk yang jenis penjualan ini itu karena ada dua bagian yang terkandung di setiap penjualannya, maka kita harus mengakui memisahkan bagian per bagiannya. Kalau seperti kita menjual suatu produk di mana adanya voucher yang nantinya harus kita penuhi, maka pengakuan penjualan produk tersebut dengan voucher yang terkandung tersebut itu harus terpisah pengakuannya. Untuk lebih rincinya itu akan dibahas di kasus yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, contohnya di sini ada toko A, dia menjual satu unit pakaian seharga 100.000 pada saat penjualan, pelanggan akan diberikan voucher diskon senilai 50.000. Jadi kalau kita membeli satu pakaian,
kita dapat voucher nilainya 50.000, tapi bukan dalam bentuk uang ya, kita berupa keterangan gitu. Kalau yang sering belanja di supermarket pasti sudah pernah melihat voucher, bentuk vouchernya. Nah, voucher tersebut berlaku untuk pembelian berikutnya untuk pakaian jenis yang sama. Berarti harga pakaian juga sama 100.000. Berdasarkan pengalaman, setiap 2 voucher yang dikeluarkan, terdapat 1 voucher yang akan ditukarkan. Dengan demikian imbalan yang diterima dari penjual ini juga dialokasikan khusus untuk voucher. Nah, maka kita mengakuinya bagaimana untuk pengakuan transaksi yang seperti itu. Ada 2 metode yang bisa digunakan. Yang pertama metode residual, di mana kita mengakui pendapatan tersebut dialokasikan ke vouchernya berdasarkan nilai wajar voucher tersebut dan sisanya dialokasikan ke penjualan pakaian. Tapi kalau metode yang kedua menggunakan metode nilai wajar efektif, nah pendapatannya itu dialokasikan ke setiap komponen dengan menggunakan dasar nilai wajar efektifnya. Contohnya seperti apa? Di sini tadi kan masih menggunakan contoh yang tadi membeli satu baju, kita dapat voucher 50.000. Lalu di sini ada keterangan nilai wajar voucher adalah ekspektasi ditukar, di mana setiap 2 voucher yang kita keluarkan akan ada 1 voucher yang ditukarkan. Ada 50% dari nilai voucher. Misalkan ada 10 unit yang terjual, maka jumlahnya itu menjadi berarti kan tadi harga jual pakaiannya 100.000 dikalikan dengan jumlah unit pakaian terjual 10 unit. Berarti kita mendapatkan kas dari penjualan pakaian senilai 1 juta. Dari 10 unit itu dikalikan dengan harga jual pakaiannya 100.000. Lalu pendapatan kalau menggunakan nilai residual itu kan kita mengalokasikan si vouchernya dulu. Si vouchernya itu kan tadi tuh diperolehnya 5 jika 2 yang keluar maka 1 yang ditukarkan, sehingga di sini ketentuannya 50% dikali 50.000 karena jumlah vouchernya 50.000. Karena ada ketentuan lagi ya, nilai wajarnya itu adalah 50% dari nilai voucher, sehingga dikalikan dengan 10 unitnya, dapatlah jumlah vouchernya itu 250.000. Dari yang ini ya 50% kali 50.000 dikali 10 unit pakaian yang terjual. Nah, kenapa ini si vouchernya diakui sebagai pendapatan ditangguhkan? Karena yang 250 ini jangan kita akui sebagai pendapatan, tapi akan kita akui sebagai pendapatan ditangguhkan yang nantinya akan dilaporkan di laporan posisi keuangan bagian kewajiban. Karena nanti ini yang pendapatan ditangguhkan ini akan berkurang ketika voucher tersebut sudah ditukarkan oleh konsumen. Maka kalau yang sisanya yang 750.000 itu diakui sebagai pendapatan yang akan dilaporkan di laba rugi. Jadi ingat ya, kalau untuk kasnya ke laporan posisi keuangan pendapatannya masuk ke laba rugi, kalau yang untuk vouchernya itu ada pendapatan ditangguhkan. Jadi kalau sebenarnya ada toko yang memberikan voucher, memberikan bonus atau memberikan voucher pesatan tertentu mendapatkan suatu barang, itu nilainya tidak akan diakui ke dalam pendapatan dulu, tapi diakui ke kewajiban dulu sebagai pendapatan ditangguhkan. Nah, di sini ternyata pelanggan melakukan pembelian satu pakaian berikutnya dengan menggunakan voucher. Tadi kan dikatakan bahwa voucher tersebut bisa digunakan jika untuk membeli barang yang sama. Seperti di sini ketika digunakan pendapatan ditangguhkannya berkurang, kasnya bertambah, lalu pendapatannya diakui senilai 100.000. Karena kan pada saat si pembeli menukarkan vouchernya, kita tidak mendapatkan uang, sehingga tidak adanya penerimaan kas senilai 100.000, tapi si pembeli tersebut hanya perlu membayar 50.000 saja, karena yang 50.000-nya itu sudah digunakan dengan menggunakan voucher.
Nah, berapa vouchernya yang berlaku? Karena tadi itu 1/5 dari mana? Dari 1 voucher yang diberikan dibagi dengan 5 yang apa namanya teh? Yang akan ditukarkan. Karena kan tadi keterangannya bahwa 1 voucher yang ditukarkan itu sama dengan 2 voucher yang dikeluarkan. Jadi kalau kita mendapatkan 10 voucher sama juga dengan kita penukarannya itu berlaku 5. Lalu kasnya 50.000, berarti si pembeli hanya menambahkan jumlah kas 50.000 dan pendapatannya baru diakui sebesar 100.000 sesuai dengan harga jual pakaiannya. Lalu yang terakhir, jika keseluruhan estimasi penjual berikutnya menggunakan voucher sebanyak 5 pakaian, maka pendapatan tanggungannya sejumlah 5 pakaiannya, yaitu 5 dikali 50.000, dapat 250 kasnya. Sisanya dari jumlah pendapatan yang diakui, pendapatannya 500.000, sehingga pembeli tinggal hanya menambahkan 250.000 saja, karena sisanya menggunakan voucher. Yang kedua, nilai wajar efektif di sini sama, tapi ada keterangan bahwa nilai wajar pakaian adalah 100.000 dan nilai wajar voucher adalah 25.000. Di sini kita harus mengalokasikan berapa untuk penjualan pakaian per unitnya dan berapa untuk voucher per unitnya. Untuk pakaian, karena kita menggunakan nilai wajar efektif ya, berarti di sini nilai wajarnya ada nilai wajar voucher, maka jumlah harga jual si pakaiannya itu 100.000 dibagi dengan harga jual plus voucher yaitu 175.000 dibagikan dulu, lalu hasil pembagiannya dikalikan dengan harga jual si pakaiannya senilai 100.000, dapatlah harga wajar pakaian per unitnya 80.000. Begitupun juga dengan vouchernya. Jangan membagi dulu nilai vouchernya 25.000 dibagi dengan total penjualan tambah vouchernya 125.000 dikali 100.000. Nah, ingat untuk yang digunakan itu nilai wajar dari pakaian dan si vouchernya. Sehingga diperolehlah nilai wajarnya itu 20 gitu. Nah, untuk pengakuan jurnalnya di sini karena yang dijualnya itu 10 pakaian dengan harga per pakaiannya 100.000, maka jumlah kas yang diterima itu 1 juta. Lalu pendapatannya itu kan pendapatan pakaian per unitnya 80 dikali 10 unit dapat 800.000 dan pendapatan tanggungan atas voucher itu 20.000 dikali 10 unit dapat 200.000. Lalu ada lagi nih jurnal untuk mengakui seluruh penjualan berikut jika si voucher yang dikeluarkan digunakan semua oleh penjual, oleh pembeli. Maka di sini ada pendapatan karena yang ditukarkannya 5 unit, maka adanya pendapatan dari penjualan pakaian 500.000, lalu yang 200.000-nya dengan menggunakan voucher, sisanya dengan adanya penambahan kas dari si pembeli. Nah, untuk yang 100.000-nya dari 20.000 yang nilai wajar si vouchernya dikalikan dengan jumlah nominal, dikalikan dengan jumlah pakaian yang terjualnya.